Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Pendidikan Bahasa Indonesia SD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Satya SSMU. Kami beranggotakan 6 orang dengan diri saya sendiri, Andini, dengan NIM H05244021. Saya Sahara dengan NIM H052411. Saya Adriani dengan NIM H05244051. Saya Armalia NIM H052666. Saya Makfira dengan NIM H05244032. Saya Fitra dengan NIM H0524029. Nah, kami akan membahas materi, strategi, dan perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD. Tujuan pembelajaran dari materi, strategi, dan perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Pertama, menguasai kemampuan berbahasa Indonesia, meliputi membaca, menulis, berbicara, dan menyimak dengan baik dan benar. Fokus pada pengembangan kemampuan berkomunikasi secara efektif beretika. 2. Menghargai karya sastra Indonesia. Siswa diajak mengenal dan mengapresiasi berbagai jenis karya sastra seperti puisi, cerita rakyat, dongeng, dan novel anak-anak. Pengembangan apresiasi sastra dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 3. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui kegiatan membaca dan menganalisis teks. Siswa dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. 4. Membangun karakter. Pembelajaran bahasa Indonesia dapat diintegrasi dengan pendidikan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ada 6, yaitu pertama, pembelajaran berbasis bermain atau game-based learning. Kedua, pembelajaran tematik. Ketiga, pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Keempat, pembelajaran berbasis teknologi. Kelima, pendekatan kontekstual. Dan keenam, differentiated instruction. Yang pertama, menentukan kompetensi dasar. Kompetensi dasar harus jelas dan terukur sesuai dengan kurikulum Merdeka. Yang kedua yaitu memilih materi pembelajaran. Pilih materi yang menarik, relevan, dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Yang ketiga yaitu menentukan metode pembelajaran. Pilih metode pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Yang keempat yaitu memilih media pembelajaran. Pilih media pembelajaran yang menarik dan dapat membantu siswa memahami dengan lebih mudah. Yang kelima yaitu menentukan alat evaluasi. Pilih alat evaluasi yang sesuai dengan konsep dasar dan metode pembelajaran yang digunakan. Evaluasi dapat berupa tes tertulis, presentasi, portofolio, dan untuk kerja. Yang keenam atau yang terakhir yaitu membuat rencana pelaksanaan RPP. RPP harus disusun secara sistematis dan terstruktur, membuat semua komponen penting pembelajaran. Selanjutnya, aspek khusus yang perlu diperhatikan. 1. Kemampuan literasi, membangun kemampuan membaca pemahaman, membaca kritis, dan menulis kreatif. 2. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar, menekankan penggunaan tata bahasa, ejaan, dan diksi yang tepat. 3. Apresiasi sastra, memperkenalkan siswa pada berbagai karya sastra Indonesia dan membimbing mereka untuk mengapresiasi keindahan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 4. Berbicara dan menyimak, melatih siswa untuk berbicara di depan umum dan menyimak dengan baik. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di SD tidak hanya terfokus pada tes tertulis, tetapi juga perlu memperhatikan aspek 1. Pengetahuan, pemahaman tentang konsep-konsep kebahasaan dan kesastraan. 2. Keterampilan, kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. 3. Sikap, apresiasi terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Dengan strategi dan perencanaan yang tepat, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD dapat menjadi lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa, sehingga dapat membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Baik, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq.